Selamat pagi Pak Didi, nama saya Aryan Lukasiaan dari 12 MIPA 1. Saya ingin mempresentasikan tentang lompat tinggi gaya straddle. Oke, kita mulai. Yang pertama ada sejarahnya. Sejarahnya itu lompat tinggi gaya straddle ini pertama kali dikemukakan oleh orang Amerika bernama Jim Stewart dalam sebuah perlombaan. Lompat tinggi gaya straddle ini disebut juga dengan lompat guling perut karena pada saat melakukan lompatan di atas mistar, badan itu digulingkan atau digulung melewati mistar. Hingga saat ini permainan ini dianggap sangat baik, diterima baik oleh masyarakat Indonesia, dan ada beberapa rekor yang telah tercapai seperti rekor V Brumei dari Rusia yang lompat setinggi 2,23 meter, dan P Revis atau juga C Dumas, kedua orang ini yang berhasil melompati mistar dengan ketinggian 2,15 meter. Lanjut, di sini ada tujuan lompat tinggi gaya straddle. Karena lompatan tinggi gaya straddle ini dimainkan bersama-sama atau dalam sebuah regu, lompatan gaya straddle ini dapat menumbuhkan kerjasama antar tim. Gaya lompatan straddle ini juga dapat menerapkan teknik-teknik dasar lompat tinggi. Yang ketiga, ini dapat mengukur kemampuan lompatan tinggi seseorang dan dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Selanjutnya ada teknik melakukan lompatan tinggi gaya straddle atau lompatan gaya guling. Yang pertama ada awalan. Awalan ini karena gaya melakukan lompatan gaya ini melalui satu sisi, misalkan kita ingin dari sisi kanan atau kita lompat bertumpu pada kaki kanan, maka kita lari dari serong kanan dari garis lurus mistar. Begitupun juga dengan kiri. Bisa kemiringannya itu, besar kemiringannya adalah antara 20 hingga 30 derajat dengan kecepatan yang maksimum agar kita dapat memiliki momentum untuk melakukan lompatan. Yang kedua ada tolakan. Tolakan ini dilakukan dengan gaya haruslah kaki yang terdekat dengan mistar atau kaki bagian dalam. Di sini juga harus diusahakan lompatannya itu ke depan dan ke atas. Jadi benar-benar dimaksimumkan untuk dapat melewati mistar. Yang ketiga itu ada sikap badan di atas mistar. Saat sikap badan di atas mistar itu kaki itu tergantung lemas dan kepala didekapkan ke dada seperti ini untuk melewati mistar, agar tujuannya untuk membuat nyaman saat kita melewati mistar, untuk membuat titik berat sedikit seminim mungkin dalam melewati mistar agar tidak menyentuh mistar. Yang terakhir itu untuk menciptakan agar pendaratan dengan baik dan selamat. Yang terakhir itu adalah mendarat sikap. Nah, mendarat sikap ini ada dua, karena ada yang melakukan lompatan gaya straddle di pasir dan di matras. Kalau di pasir gaya mendaratnya itu yaitu dengan kedua kaki bertumpu pada kedua kaki. Tapi kalau dalam perlombaan biasanya dia menggunakan matras. Gaya mendaratnya itu dengan bertumpu pada kedua bahu dan punggung. Ayunkan kaki kemudian berguling ke depan bertumpu pada pundak bahu kanan. Jika kita dari kanan, kalau kita dari kiri maka bertumpu pada bahu kiri. Selanjutnya adalah syarat atau ketentuan untuk sah dan tidaknya hasil lompatan. Untuk sahnya sendiri menumpu dengan dua kaki, menjatuhkan bilah lompat jika menggunakan, dan meninggalkan atau memberi tanda pada daerah lompat. Itu baru dianggap sah. Jika tidak sahnya itu dipanggil lebih dari 3 kali atau lebih dari 2 menit tidak hadir, menyentuh tanah atau daerah pendaratan tanpa melalui mistar lompat. Maksudnya mungkin di bawahnya atau tertabrak, tidak terlewat dan kemudian menyentuh. Nah, itu dianggap tidak sah. Lanjut, model perlombaan lompat tinggi gaya straddle. Modelnya ini dia dilakukan dalam 4 sesi. Yang pertama ketinggian rendah, kedua ketinggian sedang, ketiga tinggi, dan yang terakhir ketinggian yang paling tinggi. Itu untuk skornya sendiri, di ketinggian rendah dapat 1 skor, di ketinggian sedang dapat 2 skor, ketinggian tingginya itu dapat 3 skor, dan ketinggian sangat tinggi atau yang paling tinggi itu dapat 4 skor. Kemenangan itu ditentukan bagi regu yang memiliki skor paling tinggi. Di sini ada peraturan perlombaan lompat tinggi. Mistar lompat. Mistar lompatnya ini setinggi adalah ukuran antara 3,98 meter sampai 4,2 meter dan berat maksimalnya 2,2 kg
Untuk penampang mistar lompat berbentuk bulat dan permukaannya harus datar. Lalu yang kedua ada lintasan awalan. Lintasan awal itu panjangnya 5 meter dan tiang lompat atau bilah lompat itu yang dipakai tidak ada ketentuan khusus, tetapi harus kokoh, cukup tinggi dan mudah memasang mistar dengan 5 atau 10 cm. Yang terakhir ada tempat mendarat. Tempat mendarat ini ukurannya 3 kali 5 meter, ditutup dengan matras lompat atau karet busa sebagai pengalas lompatan dengan ketinggian 60 cm dan di atasnya ditutup oleh matras yang tebalnya 10 sampai 20 cm. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.